Sistem pemurnian monster, bab 136 sampai dengan 140. Bab 136 lakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Karena dia tidak lagi memiliki cincin spasial, Wu Chen terpaksa meminjam batu spiritual dari wanita berpakaian minim yang dibawanya sebelumnya. Wanita itu mungkin telah menerima banyak manfaat dari Wu Chen sebelumnya, jadi dia cukup murah hati dan langsung mengeluarkan 10.000 batu spiritual dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Wu Chen. Xia Fukun melihatnya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa semua gadis Wu Chen begitu kaya? Dia segera mengalihkan pandangannya ke wanita yang berpakaian minim itu. Saudara Xia, Saudara Xia. Wu Chen dengan cepat menarik Xia Fukun ikut bersamanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak cukup dia memeras uang dari dirinya sendiri, tetapi dia juga harus memeras uang dari wanitanya? Ada apa? Setelah beberapa kali didorong-dorong oleh Wu Chen, Xia Fukun menjadi sedikit tidak senang. Saudara Xia, jika boleh saya bertanya, apakah Anda seorang pemanggil? Atau bagaimana, kau mau mencoba kelelawar suara iblisku? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, tidak. Wu Chen melambaikan tangannya dengan canggung, lalu berkata, kalau begitu, kau pasti di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen pemanggil yang diadakan di kota dan, kan? Ada cukup banyak anak muda berbakat di kota dan kali ini, tapi aku rasa kakak Xia pasti akan memenangkan kejuaraan. Turnamen Summoner, apa itu? Sejujurnya, Xia Fukun benar-benar tidak tahu bahwa ada turnamen pemanggil di kota dan. Dia datang ke Danceng karena ingin menggunakan pesawat ruang angkasa Danceng untuk membawa mereka ke Jiuyusu. Lagi pula, jika mereka hanya mengandalkan kemampuan terbang Golden Rock, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 9 dunia bawah. Hah, kakak Xia, kau tidak tahu tentang turnamen pemanggil. Sekarang giliran Wu Chen yang merasa bingung. Awalnya dia mengira Xia Fukun datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemanggil. Lagi pula, hewan panggilan Xia Fukun sudah berada di level 8, dan Xia Fukun sudah cukup umur. Jika Xia Fukun ikut berpartisipasi, dia pasti akan menjadi kuda hitam. Melihat bahwa Xia Fukun tidak mengetahui tentang turnamen pemanggil, Wu Chen baru saja akan memperkenalkannya kepadanya ketika Xia Fukun melambaikan tangannya dan berkata, mari kita langsung ke intinya. Setelah mendengar itu, Wu Chen setuju dan berkata, turnamen summoner ini diselenggarakan oleh Asosiasi Summoner dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Karena markas besar Asosiasi Summoner berada di kota dan, maka turnamen ini diadakan di kota dan. Wu Chen disela oleh Xia Fukun sebelum dia selesai berbicara. Sudah ku bilang langsung ke intinya, apakah yang kau katakan itu intinya? Wu Chen, bukankah saya sudah menyampaikan maksud saya dengan jelas? Melihat ekspresi bingung Wu Chen, Xia Fukun tahu bahwa Wu Chen kesulitan memahami konsep artistiknya. Dia menghela napas dan menepuk bahu Wu Chen. Katakan saja langsung apa hadiahnya untuk memenangkan tempat pertama di turnamen summoner ini. Wu Chen benar-benar bingung setelah mendengar hal ini. Kakak Xia, kau terobsesi dengan uang. Sejujurnya, Wu Chen telah melihat cukup banyak orang serakah, seperti Wang Xiaoming, yang pernah datang untuk membantunya. Wang Xiaoming adalah orang yang terobsesi dengan uang, tetapi dibandingkan dengan Xia Fukun, dia bukan apa-apa. Melihat Xia Fukun mulai tidak sabar, Wu Chen khawatir ia akan mengikuti jejak Wang Xiaoming, berdeham dan berkata, pemenang turnamen summoner ini dilaporkan akan menerima hadiah berupa 1 juta batu roh dan. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen summoner. Sebelum Wu Chen selesai berbicara, Xia Fukun langsung angkat bicara. Tekad dalam kata-katanya, menunjukkan dengan jelas bahwa Xia Fukun datang ke kota dan khusus untuk turnamen pemanggil ini. Wu Chen menarik napas dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Apakah kamu tahu peraturan turnamen pemanggil? Aku tidak tahu. Tapi bukankah kamu ada di sana? Xia Fukun melirik Wu Chen, sedikit bingung. Kalau tidak, apa yang kau lakukan di sini? Haha, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan aturan turnamen pemanggil kepada Xia Fukun. Melalui perkenalan dari Wu Chen, Xia Fukun mengetahuinya. Turnamen summoner ini diselenggarakan oleh Asosiasi Summoner. Namun, persekutuan pemanggil berbeda dari persekutuan tentara bayaran. Sederhananya, meskipun persekutuan pemanggil mungkin memiliki status yang lebih tinggi daripada persekutuan tentara bayaran, itu adalah persekutuan yang mencurigakan tanpa sertifikasi resmi apapun. Lagi pula,
Ada berapa banyak pemanggil di seluruh benua 9 meter? Dan bisakah mereka semua bergabung dengan asosiasi pemanggil? Xia Fukun sama sekali tidak mempercayai itu. Setiap turnamen summoner terbuka untuk anak muda di bawah usia 40 tahun. Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata 40 tahun dan pemuda. Lalu aku memikirkannya dan itu masuk akal. Manusia di benua 9 meter umumnya hidup lebih lama daripada di bumi. Bahkan orang yang bukan ahli bela diri pun bisa dengan mudah hidup hingga lebih dari 100 tahun, jadi menganggap usia 40 sebagai masa muda itu masuk akal, kan? Xia Fukun berusia 21 tahun di benua 9 meter. Dia memperkirakan masih memiliki 19 tahun lagi untuk dihabiskan. Ngomong-ngomong, selain 1 juta batu spiritual, apalagi yang kau bilang kau punya? Xia Fukun menepuk dahinya. Bagaimana mungkin dia melupakan ini? Bagaimana mungkin dia hanya peduli pada batu spiritual dan gelar presiden kehormatan asosiasi pemanggil? Apa gunanya itu? Apakah ada hal lain? Kelopak mata Wu Chen berkedut. Kau pikir perasaan itu tidak berguna hanya karena tidak memberikan imbalan yang nyata? Ada juga sepotong besi yang patah. Para tetua asosiasi pemanggil mengatakan itu adalah kunci menuju semacam tempat suci, tetapi itu hanya pecahan yang rusak. Saya ragu ada orang yang menginginkannya. Kata-kata Wu Chen memang benar. Lagi pula, sebagian besar peserta turnamen pemanggil berbeda dari Xia Fukun, mereka ada di sana untuk kehormatan, untuk posisi ketua serikat kehormatan. Bagaimana mungkin seseorang bisa sepraktis Xia Fukun, yang langsung mengincar hadiah? Wu Chen awalnya mengira Xia Fukun tidak akan tertarik setelah dia selesai berbicara. Namun kemudian dia mendengar suara gemericik. Apakah Xia Fukun menelan? Kakak Xia, ada apa? Wu Chen mengajukan sebuah pertanyaan. Bagus, Xia Fukun jelas tidak mungkin memberitahu Wu Chen bahwa dia sudah memiliki 4 pecahan situs suci. Jika semuanya berjalan lancar, bukankah dia hanya membutuhkan 1 pecahan lagi untuk membuka situs suci tersebut? Tetapi, Xia Fukun mengerutkan kening. Saya pernah bertemu Zhao Tizu di Akademi Odin. Dia mengatakan bahwa keluarganya memiliki banyak benda besi serupa. Mungkinkah masih banyak lagi situs suci lainnya? Kekhawatiran Xia Fukun saat ini adalah dia mungkin akan bersusah payah mengumpulkan ke-6 fragmen itu, hanya untuk menemukan bahwa semuanya tidak berasal dari situs suci yang sama. Bukankah itu akan menjadi pemborosan waktu yang sia-sia? Jadi, Kakak Xia, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Ya, saya sudah mengirimkannya. Xia Fukun berkata dengan penuh semangat. Bab 137 Kartu Pang. Haha, kamu menjawabnya dengan sangat natural. Wu Chen melirik Xia Fukun tanpa berkata-kata. Saudara Xia, turnamen pemanggil akan diadakan 3 hari lagi. Aku akan menunggumu bersinar di turnamen itu. Melihat Wu Chen hendak pergi, Xia Fukun mengangguk. Pria ini tidak memiliki apapun yang berharga lagi, dia sudah memeras sisa-sisa batu spiritual terakhir dari dirinya. Dia mengangguk. Jika kamu butuh obat lagi setelah dosis pertama habis, temui aku kapan saja. Jangan khawatir, aku akan menginap di hotel ini selama beberapa hari ke depan. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Wu Chen mencibir dalam hati. Apakah aku benar-benar mempercayai omong kosongmu dan masih datang mencarimu? Keesokan paginya, Wu Chen mengetuk pintu Xia Fukun. Saat membuka pintu, Xia Fukun sempat bingung ketika melihat Wu Chen berdiri di sana dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Saudara Wu, apa yang terjadi? Saudara Xia, obatmu benar-benar ampuh. Sebelumnya aku hanya bisa bertahan 3 menit, tapi setelah menggunakannya, aku bisa bertahan 5 menit. Aku merasa jauh lebih kuat. Ada beberapa pasien lain di sekitarku yang memiliki kondisi yang sama. Bisakah kau menjualnya lagi kepadaku? Untuk menunjukkan ketulusannya, Wu Chen mengeluarkan 100.000 batu spiritual dari cincin spasialnya, memberi isyarat kepada Xia Fukun bahwa dia siap membeli 10 kotak. Namun, tatapan Xia Fukun tidak tertuju pada batu-batu spiritual tersebut. Dia melirik batu-batu spiritual itu dan memasukkannya ke dalam gelang spasialnya. Dia bahkan tidak menghitungnya, dia pikir Wu Chen tidak akan berani berbohong padanya. Status Wu Chen di kota dan tidak rendah, kan? Dia baru saja merebut cincin spasial dari seseorang kemarin, dan hari ini dia sudah mendapatkan yang baru. Cincin spasial Anda. Xia Fukun menatap cincin spasial Wu Chen. Wu Chen. 10 menit kemudian, Wu Chen keluar dari hotel tempat Xia Fukun menginap, sambil membawa karung goni. Sambil menatap jari-jarinya yang telanjang,
dia menarik napas dalam-dalam. Sialan, lain kali aku datang menemui Xia Fukun, aku sama sekali tidak boleh memamerkan kekayaanku. Pria itu benar-benar penipu. Setelah Wu Chen pergi, Xia Fukun meminta seseorang untuk secara khusus mempelajari tentang asosiasi pemanggil dan turnamen pemanggil yang diadakannya. Namun, yang mengejutkan Xia Fukun, pihak Ye Qingwan tidak begitu mengetahui tentang turnamen pemanggil ini. Ini kemungkinan karena prefektur Cishui dan kota dan terlalu jauh, sehingga berita tersebut belum sampai kepada mereka. Xia Fukun mendapat kabar itu dari pelayan. Pahlawan muda, dilihat dari penampilanmu, apakah kau benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen summoner? Setelah menjelaskan aturan dan asal-usul turnamen summoner kepada Xia Fukun, pelayan itu mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun karena penasaran. Dia menyaksikan Xia Fukun memukuli Wu Chen dan Wang Xiaoming kemarin, jadi dia merasa Xia Fukun memiliki peluang bagus untuk menang. Lagi pula, mereka tidak mengenal Xia Fukun, tetapi mereka mengenal Wu Chen, yang pernah diintimidasi oleh Xia Fukun. Siapakah Wu Chen? Dia adalah murid langsung dari seorang tetua asosiasi pemanggil di kota Dan. Awalnya dia adalah favorit untuk memenangkan turnamen pemanggil, tetapi tanpa diduga, seorang peserta bernama Xia Fukun muncul. Apa? Menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Xia Fukun melirik pelayan itu dari samping. Pelayan itu tiba-tiba merasakan tekanan yang aneh. Dia segera angkat bicara. Tidak, pahlawan muda, saya hanya berpikir bahwa Anda terlihat begitu bermartabat dan mengesankan sehingga Anda pasti akan memenangkan kejuaraan. Xia Fukun terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pelayan itu. Dia sepertinya merasakan pujian tulus dari pelayan itu. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan batu spiritual kelas atas dari gelang spasialnya dan memasukkannya ke dalam saku pelayan itu. Pelayan, jadi, kamu mendapat keuntungan dari memujiku. Sambil memikirkan hal itu, pelayan tersebut dengan cepat berkata, pahlawan muda, kau, benar-benar pemuda paling tampan yang pernah kulihat. Xia Fukun diam-diam mengeluarkan batu spiritual lain dan menyelipkannya ke dalam saku pelayan. Pelayan itu tampak gembira saat itu. Pahlawan muda, turnamen summoner itu praktis dirancang khusus untukmu. Kejuaraan ini pasti milikmu. Xia Fukun mengeluarkan dua batu spiritual dan memasukkannya ke dalam saku pelayan yang lain, lalu menunggu pelayan itu melanjutkan pujiannya. Jangan tanya kenapa dia begitu murah hati sekarang. Karena kami kaya. Aku, Xia Fukun, sedang kembung. Saat Xia Fukun hendak mengeluarkan beberapa batu spiritual lagi dari gelang spasialnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pelayan itu telah berhenti berbicara. Mengapa kamu tidak memujiku lagi? Xia Fukun mengerutkan kening, dia menikmati percakapan itu. Saku saya penuh sesak. Pelayan itu sedikit malu. Sepertinya dia harus memakai celana dengan saku yang lebih besar saat bertemu Xia Fukun besok. Xia Fukun. Ketika Xia Fukun datang dari aula ke kamar Ye Qingwan dan Ziwei, dia melihat Ye Qingwan mengajari Ziwei cara membuat jahitan silang. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Xia Fukun berjalan mendekat dan melihat bahwa Ye Qingwan telah menyulam gambar kuda yang sedang berlari kencang. Lalu lihat di sisi Ziwei, sulaman apa itu? Bro, punyamu itu keledai atau apa? Ziwei menatap Xia Fukun dengan sedikit nada mengejek. Dia mendengus dingin. Apakah kamu mencoba mengejekku? Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berbicara. Apakah itu begitu jelas? Bang! Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sebuah tinju menghantamnya, dan kemudian dia terlempar keluar ruangan. Dengan keributan yang begitu besar, Li Qinghe di kamar sebelah pasti mendengarnya. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat Xia Fukun terlempar ke belakang di luar, dan tak kuasa menahan tawa kecilnya. Dia tidak pernah membayangkan Xia Fukun akan mengalami hari seperti itu. Namun sebelum dia selesai tertawa, lalu dia melihat tatapan jahat tertuju padanya. Li Qinghe dengan cepat menarik kepalanya ke belakang. Pada saat itulah, dia mendengar suara gemuruh. Li Qinghe, Li Qinghe. 10 menit kemudian, Xia Fukun menatap Li Qinghe, yang wajahnya memar dan bengkak, lalu menggerakkan pergelangan tangannya. Rasanya sangat menyenangkan. Xia Fukun merasa lega, tetapi Li Qinghe bingung. Kakak Xia, jadi kau melampiaskan kekesalanmu padaku setiap kali kau tidak bahagia. Apakah aku jadi samsak tinjumu? Atau adakah orang lain? Xia Fukun menatap Li Qinghe dengan ekspresi bingung. Hehe, Li Qinghe tidak tahu harus berkata apa.
Dia merasa bahwa sungguh menakjubkan bahwa benua 9 meter dapat melahirkan seseorang yang luar biasa seperti Xia Fukun. Bab 138 Pasar Danceng. Wu Chen datang lagi pagi-pagi keesokan harinya. Sekarang giliran Xia Fukun yang kebingungan. Saudara Wu, apa kau benar-benar tidak akan bersantai? Kau berpesta setiap malam, apakah tubuhmu mampu menahannya? Xia Fukun benar-benar penasaran. Dia tahu bahwa keinginan setiap orang berbeda, keinginan sebagian orang mungkin hanya didasarkan pada hubungan seksual. Tetapi berhubungan seks beberapa kali sehari seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Hehe, terima kasih atas perhatianmu, Kakak Xia. Tidak apa-apa, aku adalah diriku sendiri, percikan unik. Xia Fukun membelinya, tapi sekarang sudah dingin. Apa kau masih bercanda sekarang? Serius, dari mana asal budaya benua 9 metermu? Tanpa bertele-tele dengan Xia Fukun, Wu Chen bertepuk tangan, dan beberapa pelayan yang membawa karung goni datang menghampirinya dari belakang. Saudara Xia, ini totalnya ada 500.000 batu spiritual. Tolong hitung, saya ingin membeli 50 kotak kali ini. Wu Chen berbicara dengan penuh percaya diri, lagi pula, dia kaya. Namun, tatapan Xia Fukun terhadap Wu Chen berubah. Anak ini jadi lebih pintar ya. Kali ini dia tidak membawa cincin spasialnya. Namun, mampukah Xia Fukun benar-benar menanggung kerugian? Dia dengan cermat mengamati Wu Chen. Saudara Wu, liontinmu terlihat cukup bagus. Wu Chen, liontin yang dikenakannya adalah pusaka keluarga, konon sangat berharga. Sebelumnya, perhatian Xia Fukun terfokus pada cincin spasialnya, tetapi hari ini dia dengan cerdik lupa memakainya, sehingga mengalihkan perhatian Xia Fukun ke liontinnya. Hehe, ini barang murahan dari warung pinggir jalan, tidak berharga. Wu Chen segera menjawab, karena tidak berharga, bagaimana kalau kakak Wu memberikannya padaku? Wu Chen ingin menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa mulutnya begitu lancang? Apa maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak berharga? Apa, kakak Wu, kau bahkan tidak mau memberiku barang murah dari pedagang kaki lima? Xia Fukun mengerutkan kening, tampak agak tidak senang. Hehe, kakak Xia hanya bercanda, bukannya aku enggan berpisah dengannya. Hanya saja liontin ini diberikan ibuku kepadaku. Apakah ibumu masih hidup? Xia Fukun tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kamu masih hidup? Apa yang terjadi? Wu Chen sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Jika kamu masih hidup, suruh saja dia membelikanmu yang lain. Xia Fukun merasa kesal, merobek liontin dari Wu Chen dan melemparkannya ke sistem pemurnian iblis, menukarkannya dengan 20 poin pemurnian. Meskipun tidak banyak, setiap sedikit bantuan sangat berarti. Tatapan mata Wu Chen hampir menyemburkan api saat ia menatap Xia Fukun. Namun dia tidak berdaya, dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menang. Selain itu, setelah diintimidasi oleh Xia Fukun, dia kembali dan memberi tahu tuannya. Namun, sesepuh dari asosiasi pemanggil itu sangat pragmatis. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Chen, dia langsung berkata, tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Jika kamu bahkan tidak mampu menyinggung perasaan gurumu sendiri, apalagi yang bisa kamu lakukan? Manusia adalah tukang jagal, aku adalah ikannya. Wu Chen merasa dirinya adalah ikan. Wu Chen menyelinap pergi. Xia Fukun bertanya-tanya apakah 50 kotak obat itu cukup untuknya bertahan beberapa waktu. Tapi serius, apakah mengonsumsi terlalu banyak obat itu benar-benar baik untuk kesehatannya? Bagaimana jika dia mengalami efek samping nanti? Memikirkan hal ini, Xia Fukun merasakan gelombang ketakutan. Sepertinya dia perlu meninggalkan kota dan sesegera mungkin. Tidak lama setelah Wu Chen pergi, Ye Qingwan dan Ziwei tiba di kamar Xia Fukun. Aku dengar akan ada pasar sebelum turnamen summoner dimulai di kota dan... Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Xia Fukun pasti tidak akan menolak ajakan Ye Qingwan. Setelah mengangguk, dia menemani kedua wanita itu ke pasar. Tentu saja, dia juga membawa Li Qinghe. Lagi pula, ketika bos dan istrinya pergi berbelanja, bukankah seharusnya ada asisten kecil yang membawakan tas mereka? Meskipun sekarang semua orang memiliki wadah penyimpanan yang memudahkan untuk melempar barang ke dalamnya, bagaimana Anda bisa memamerkan kekayaan Anda jika Anda berbelanja tanpa membawa sesuatu di tangan Anda? Xia Fukun hanyalah orang biasa ketika dia berada di bumi. Bukan berarti saya belum pernah menjalin hubungan romantis. Namun, hubungan sebelumnya agak kejam baginya. Saat memasuki mal,
saya melihat pria dan wanita lain membawa tas besar dan kecil. Namun, ia hanya mampu membelikan pacarnya jepit rambut termurah dari toko serba ada seharga 2 yuan. Semua orang bilang bahwa materialistis adalah penyakit bagi perempuan, tetapi jika kamu tidak materialistis, apakah kamu akan mengemis dan berkeliaran di jalanan bersamaku? Sejak saat itulah Xia Fukun bertekad untuk menghasilkan uang. Hasilkan banyak sekali uang. Mulai sekarang, saya akan membeli semua yang saya inginkan dan ingin beli. Dia baru saja dipromosikan dan menerima kenaikan gaji untuk waktu yang singkat ketika tiba di benua 9 meter. Inilah mengapa dia memiliki kepribadian seperti ini setelah tiba di benua 9 meter. Jalan yang ditempuh Xia Fukun sebenarnya sangat sederhana. Berbahagialah dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Atau, untuk mengungkapkannya secara lebih formal dan serius, mereka yang menentangku pada akhirnya akan mati. Di dalam pasar di Dancheng, Li Qinghe merasa agak tak berdaya. Dia membawa berbagai tas dan paket di tangannya. Kalian semua punya wadah penyimpanan, kenapa tidak menggunakannya? Kenapa kalian harus membawanya sendiri? Sepertinya akan ada pertunjukan sirkus di depan. Xia Fukun ditarik oleh tangan Ye Qingwan dan dihimpit ke dalam kerumunan. Sejujurnya, Xia Fukun menikmati perasaan ini. Jika ini hanya situasi hipotetis, benua 9 meter tidak sekejam itu, hanya saja keadaannya seperti sekarang. Mungkin Xia Fukun juga akan memperlambat langkahnya. Namun tidak ada kata, jika. Baik di benua 9 meter maupun di alam eksistensi lainnya. Semakin polos penampilanmu, semakin banyak orang akan mencoba segala cara untuk menindasmu. Xia Fukun sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat itulah Li Qinghe, yang berdiri di samping, angkat bicara dengan tenang. Saudara Xia, jujur saja, kita semua adalah ahli bela diri, jadi kita tidak terlalu merasakan apapun dari pertunjukan akrobatik ini. Tapi ngomong-ngomong, Saudara Xia, apakah Anda tahu beberapa keterampilan akrobatik? Mendengar kata-kata Li Qinghe, Xia Fukun sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Li Qinghe. Memecahkan batu besar di dadanya. Engah, Li Qinghe hampir memuntahkan seteguk darah. Kakak Xia, apakah kau serius? Apa-apaan ini soal memecahkan batu besar di dada? Pada saat itulah beberapa orang dari kelompok akrobatik turun. Mereka menyelipkan secarik kertas ke tangan setiap penonton yang menyaksikan pertunjukan akrobatik. Apa ini? Xia Fukun menatap staf di depannya dan bertanya. Setelah pertunjukan akrobatik, akan ada undian berhadiah. Para penampil di atas panggung akan memilih sebuah nomor, dan jika Anda terpilih, Anda akan menerima hadiah yang indah. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Xia Fukun tercengang. Benua 9 meter ini punya trik seperti itu. Apakah hadiah-hadiah itu berharga? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Anggota staf itu terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Sejujurnya, dia sudah tampil bersama tim itu ratusan kali, dan para penonton yang mendapatkan nomor mereka semuanya berdoa untuk menang, tak satu pun dari mereka pernah bertanya kepadanya, seperti Xia Fukun, apakah hadiah itu berharga? Ini hanya hadiah kenang-kenangan. Anggota staf tersebut memberikan penjelasan yang canggung. Oh, jadi itu tidak berharga. Aku tidak menginginkannya. Xia Fukun melambaikan tangannya. Cuma bercanda, kenapa kamu menyimpan sesuatu yang tidak berharga? Staf, aku akan membawanya untuknya. Pada saat itulah Ye Qingwan, yang berdiri di samping, mengatakan sesuatu. Lagi pula, itu adalah niat baik seseorang. Ye Qingwan berbicara dengan lembut kepada Xia Fukun. Baiklah, karena Ye Qingwan sudah berbicara, Xia Fukun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bab 139 dia sangat tulus. Nomor pada plat nomor yang diterima Xia Fukun adalah 33. Sejujurnya, Xia Fukun tidak terlalu memperhatikan hal ini. Sama seperti lotre di bumi, sebagian besar di antaranya dimanipulasi. Bahkan jika seseorang memenangkan jackpot, itu hanyalah keberuntungan semata. Namun Ye Qingwan dan Ziwei berbeda, keduanya membicarakan harapan mereka untuk memenangkan lotre. Melihat mereka berdua, Xia Fukun tak kuasa menahan tawa. Seorang gadis kecil tetaplah seorang gadis kecil. Dia benar-benar percaya pada hal semacam ini. Pertunjukan akrobatik telah berakhir. Dibandingkan dengan orang biasa, hal itu cukup mengasyikkan. Tetapi bagi para ahli bela diri seperti Xia Fukun, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Tak lama kemudian, tibalah saatnya pengundian.
Praktisi yang tampil di atas panggung tersenyum dan mengambil tiket lotre dari kotak tempat nomor-nomor dijual. Di manakah penonton beruntung nomor 18? Dia mengangkat nomornya dan memanggil. Xia Fukun tertawa mendengar hal itu. Melihat Ziwei dan Ye Qingwan yang tampak agak putus asa, dia memperhatikan ekspresi mereka. Sudah kubilang, informasi ini tidak bisa diandalkan, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Namun, Ye Qingwan dan Ziwei belum berbicara. Li Qinghe, yang berdiri di samping, terdiam sejenak, lalu memeriksa plat nomor di tangannya. Sepertinya saya nomor 18. Li Qinghe bergumam sesuatu pelan. Ekspresi Xia Fukun langsung berubah. Hei, apa maksudmu dengan ini? Apa kau di sini untuk menyabotaseku? Dia segera mengambil plat nomor dari tangan Li Qinghe dan menyerahkannya kepada Ye Qingwan. Ah Wan, selamat atas kemenanganmu. Di belakangnya, Li Qinghe tampak bingung. Bukankah aku yang memenangkan lotre? Bukankah ini ide yang buruk? Ye Qingwan merasa sedikit bimbang, meskipun Li Qinghe yang memenangkan lotre tersebut. Tidak apa-apa, dia senang melakukannya, kan, Li Qinghe. Xia Fukun berbalik dan melirik Li Qinghe. Li Qinghe langsung merasakan tatapan membunuh tertuju padanya. Dia memaksakan senyum. Ya, apa gunanya nomor-nomor pemenang ini bagi saya? Apakah keluarga Li kekurangan uang? Maksudmu Awan kekurangan uang? Xia Fukun menepuk dahi Li Qinghe. Li Qinghe, jadi, apapun yang saya katakan itu salah. Melihat Xia Fukun dan Li Qinghe seperti itu, Ye Qingwan mengambil plat nomor dan berjalan ke atas panggung. Begitu berada di atas panggung, kultivator yang sebelumnya melakukan akrobatik melihat betapa cantiknya Ye Qingwan dan hendak memeluk serta memberinya berkat, mungkin bahkan memanfaatkan kecantikannya, ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari dirinya. Aku tertawa canggung. Petani itu mengeluarkan jepit rambut. Selamat, ini hadiahmu. Terima kasih. Ye Qingwan turun dari panggung dengan sebuah jepit rambut di tangannya. Xia Fukun menepuk bahu Li Qinghe. Bagaimana hasilnya? Untunglah kamu tidak diizinkan naik ke sana, kan? Kamu pasti akan sangat malu jika mereka memberimu jepit rambut sebagai gantinya. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Li Qinghe mendengus. Jadi kamu tahu aku tidak suka jepit rambut. Apa laki-laki tidak boleh suka berpenampilan menarik? Xia Fukun. Li Qinghe pergi bersama Xia Fukun dan kelompoknya, wajahnya memar dan bengkak. Kelompok itu berjalan-jalan di pasar hingga malam tiba sebelum kembali ke hotel mereka. Berbeda dengan masa-masa di Los Angeles, Ye Qingwan tidak menemukan sesuatu yang bernilai tinggi, tetapi ia sangat menikmati waktu yang dihabiskannya untuk berbelanja dan menonton pertunjukan bersama Xia Fukun. Meskipun keduanya sudah saling menunjukkan perasaan, mereka masih belum melangkah ke tahap selanjutnya. Kembali ke dalam ruangan, Ziwei bertanya pada Ye Qingwan dengan rasa ingin tahu. Saudari, apa yang hebat dari pria itu? Mengapa saudari sangat menyukainya? Dalam ingatan Ziwei, Xia Fukun adalah tipe orang yang licik dan menjijikkan. Ziwei awalnya mengira itu karena dia belum banyak bertemu manusia, dan bahwa semua manusia seperti itu. Namun setelah meninggalkan lembah naga bersama Xia Fukun dan bertemu dengan begitu banyak orang, dia menyadari. Xia Fukun tampaknya merupakan spesies langka di antara manusia. Ada beberapa orang, Anda tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang baik dari mereka, tetapi... Berhenti. Ziwei segera mengangkat tangannya tanda menyerah. Mengapa mereka tiba-tiba mulai menunjukkan kemesraan mereka? Ye Qingwan memandang Ziwei. Tapi itu kamu. Jika Xia Fukun benar-benar seburuk yang kau katakan, mengapa kau bersamanya? Setelah mendengar pertanyaan Ye Qingwan, Ziwei terdiam. Awalnya, dia ingin memberitahu Ye Qingwan bahwa dia hanya mengenal Xia Fukun di Lembah Naga, dan bahwa Xia Fukunlah yang membawanya keluar. Namun, bahkan dia sendiri merasa bahwa jawaban ini agak sulit dipercaya. Jika memang demikian, mengapa kamu tidak pergi bersama Fei yang setelah meninggalkan Lembah Naga, alih-alih pergi sendirian? Mungkin, itu karena dia lebih tulus. Ziwei mengatakan sesuatu dengan linglung. Benar, itu nyata. Ye Qingwan tersenyum, hendak mengatakan bahwa Xia Fukun kejam terhadap musuh-musuhnya tetapi baik kepada teman-temannya. Namun kemudian ia tiba-tiba teringat pada Yang Yao, Chang Yuxuan, dan para siswa yang lebih muda di Akademi Odin yang telah dirugikan oleh Xia Fukun, dan ia tidak sanggup mengatakannya. Bisa, sekalipun Xia Fukun adalah orang jahat, dia benar-benar baik padaku.
Dan itu adalah pilihanku, bukan? Xia Fukun tentu tidak menyangka bahwa Ye Qingwan dan Ziwei akan membicarakannya ketika mereka kembali ke kamar mereka. Saat ini dia masih memikirkan turnamen summoner. Gelang ruang angkasa ini hampir penuh. Aku penasaran apakah ada wadah ruang angkasa yang lebih besar di benua 9 meter ini. Ah sudahlah, aku akan membuang barang-barang yang tidak diinginkan di gelang ini ke sistem pemurnian iblis terlebih dahulu. Saat Xia Fukun berbicara, dia mulai menyaring informasi melalui gelang spasial tersebut. Tidak lama kemudian, sistem pemurnian iblis muncul. Hentikan, dasar bajingan keparat. Xia Fukun, apa yang terjadi? Apakah ini semacam pemberontakan? Biasanya, jika kalian menerima barang-barangku dan mengubahnya menjadi poin pemurnian, bukankah itu sudah cukup? Mengapa kalian memberontak hari ini? Bisakah kau berhenti melempar berbagai macam benda ke arahku? Tidakkah kau tahu bahwa bawang hijau raksasa di dalam wadah ruangmu itu sudah busuk? Xia Fukun terkejut ketika mendengar perlawanan dari sistem pemurnian iblis. Benarkah, kamu masih menyimpan daun bawang di gelang ruang pribadimu? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak mungkin menyaring semuanya sendiri. Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi saya wadah penyimpanan yang lebih besar? Xia Fukun bertanya kepada sistem pemurnian iblis. Meskipun sistem pemurnian iblis juga dapat berfungsi sebagai wadah spasial, Xia Fukun sedikit khawatir bahwa benda ini akan menggelapkan barang-barangnya. Sama seperti sisa-sisa tetua agung klan naga, bukankah benda ini juga memaksa untuk menyimpan barang-barang itu? Tidak, tapi aku bisa memberimu sedikit petunjuk. Perintah apa? Xia Fukun terkejut. Di dalam situs suci tersebut terdapat wadah spasial yang bahkan lebih besar. Bagaimana kamu tahu? Xia Fukun mengungkapkan keraguannya. Bukankah sistem pemurnian iblis ini terhubung denganku? Bagaimana sistem ini bisa tahu tentang hal-hal di benua ini? Namun, Xia Fukun tidak menyangka bahwa begitu dia mengajukan pertanyaan, sistem pemurnian iblis langsung offline. Hei, apakah kamu masih di sana? Bukan dia. Sistem pemurnian iblis menjawab tanpa ekspresi. Ada masalah? Jelas ada masalah. Xia Fukun mulai bertanya-tanya apakah sistem pemurnian iblis ini mungkin milik tokoh kuat dari benua 9 meter, dan kemudian, setelah tokoh kuat itu binasa, entah bagaimana sistem itu berakhir di tubuhnya. Berhentilah memikirkannya. Dengan otakmu, kau tidak akan pernah bisa memecahkannya meskipun kau memeras otakmu. Sistem pemurnian iblis mengejek tanpa ampun. Xia Fukun mengepalkan tinjunya erat-erat. Beraninya orang ini meremehkannya. Bab 140 tidak perlu. Kesimpulan, tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan harinya, Xia Fukun menunggu Wu Chen di dalam kamar. Dia menduga Wu Chen mungkin akan mencarinya, karena menurut pemikiran Xia Fukun, Wu Chen sekarang tidak bisa dipisahkan dari obatnya. Namun, yang tidak diduga Xia Fukun adalah, Wu Chen bahkan tidak muncul. Apakah kamu bertahan selama ini kali ini? Xia Fukun masih merenungkan hal ini di kamarnya ketika dia melihat Wu Chen berlari mendekat sambil terengah-engah. Hei, sudah ku bilang kau kecanduan obat, kan? Xia Fukun diam-diam merasa senang dan menatap Wu Chen sambil tersenyum. Saudara Xia, bagaimana kau masih bisa tertawa? Wu Chen tidak berlama-lama saat memasuki kamar Xia Fukun, langsung menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Jelas sekali dia benar-benar telah berlari cukup cepat. Kita tidak bisa minum air ini secara gratis, kan? Xia Fukun memperhatikan Wu Chen menuangkan air tanpa berkata apa-apa. Setelah Wu Chen selesai minum air, dia berkata sesuatu dengan santai. Wu Chen, seandainya aku tahu air ini mahal, aku tidak akan meminumnya meskipun aku mati kehausan. Kakak Xia, kau benar-benar penipu. Di bawah pengawasan ketat Xia Fukun, Wu Chen dengan enggan mengeluarkan 100 batu spiritual dan membantingnya di atas meja. Itu saja, Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Itu saja, aku bukan ATM, bagaimana mungkin aku bisa membawa begitu banyak batu spiritual setiap hari? Wu Chen berkata dengan sedikit nada tak berdaya. Baiklah, lain kali kamu bisa membawa cincin spasialmu. Itu akan menghemat waktu dan tenagamu. Xia Fukun memasukkan batu-batu spiritual itu ke dalam gelang ruangnya. Dia tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang ada, penghasilan berapapun sudah cukup. Saudara Xia, berhentilah memikirkan batu-batu spiritual ini. Bukankah kau akan ikut serta dalam turnamen pemanggil? Turnamen pemanggil sudah dimulai, dan babak pertama kompetisi akan segera dimulai. Mengapa kau masih berada di kamarmu?
Xia Fukun merasa bingung setelah mendengar kata-kata Wu Chen. Apakah Anda berbicara tentang hari ketiga? Bukankah Anda bilang 3 hari dari sekarang? Ya, tapi itu datang lebih awal. Wu Chen berkata dengan ekspresi polos di wajahnya. Xia Fukun, bagaimana mungkin aku tahu itu lebih cepat dari jadwal? Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dengan cepat. Selain hadiah 1 juta batu roh, pemenang tempat pertama turnamen pemanggil juga akan menerima pecahan dari kunci relik suci yang misterius. Jika Anda mengatakan Anda tidak bisa mengalahkan mereka, maka Xia Fukun bisa mentolerirnya. Tapi jika Anda mengatakan Anda didiskualifikasi karena terlambat, lalu apa maksudnya ini? Ye Qingwan tahu bahwa Xia Fukun akan berpartisipasi dalam turnamen pemanggil, jadi tidak masalah apakah dia memberitahunya atau tidak. Adapun Li Qinghe, Xia Fukun menduga bahwa pria itu mungkin sudah takut padanya. Dia tidak mungkin berpikir untuk melarikan diri, bukan? Jika dia benar-benar bisa melarikan diri, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, dia mungkin akan dipukuli lebih parah jika tertangkap. Sebuah alun-alun di suatu tempat di Dancheng. Tempat ini telah disiapkan sebagai lokasi penyelenggaraan turnamen summoner ini. Sementara itu, para summoner yang telah datang dari berbagai tempat untuk berpartisipasi dalam turnamen summoner telah mengambil tempat duduk mereka di lokasi yang telah ditentukan. Di sekeliling mereka terdapat banyak tribun penonton, tempat duduk utama, dan kursi ketua. Para anggota berpangkat tinggi dari asosiasi pemanggil duduk di kursi ketua, memandang ke bawah ke arah para kontestan di bawah panggung. Turnamen summoner tahun ini mungkin akan lebih seru dari sebelumnya. Anak-anak ini kemungkinan akan mencapai prestasi yang sama seperti kita di masa depan. Di tengah panggung, seorang pria paruh baya terkekeh. Pakaiannya yang mewah dan setiap gerak-geriknya memancarkan kekayaan. Presiden Wang, Anda adalah seorang pemanggil tingkat 8. Saya ingin tahu berapa lama para kontestan ini harus bekerja keras untuk mengejar Anda. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah pemanggil tingkat 7, dan setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, mereka dengan cepat menyanjungnya. Hehe, kau tak perlu menyanjungku. Seorang pemanggil tingkat 8 mungkin dianggap sebagai kekuatan di kota dan, tapi di dunia luar, dia bukan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, orang-orang di sekitarnya tertawa kecil. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, asosiasi pemanggil mereka memang sangat lemah. Bahkan presidennya pun hanya seorang pemanggil tingkat ke-8. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaya. Pernahkah Anda melihat pemenang pertama dari sebuah asosiasi tentara bayaran menerima 1 juta batu roh? Ngomong-ngomong, aku ingin tahu bagaimana kabar Tetua Hulk. Jika dia berhasil keluar dari pengasingan, asosiasi pemanggil kita mungkin akhirnya bisa melepaskan label kucing liar. Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, sebuah sosok tanpa sadar muncul dalam benak setiap orang, dan mereka tak kuasa menahan rasa gemetar. Pria itu, lebih baik jika dia tidak berhasil. Mereka sudah melanggar hukum sebelumnya. Jika mereka berhasil menembus ke alam itu, bukankah asosiasi pemanggil akan berada dalam kekacauan total? Itu juga terjadi pada waktu ini. Babak pertama turnamen summoner telah dimulai. Sesuai dengan aturan kompetisi, di babak pertama ini, para pemanggil yang datang untuk berpartisipasi perlu memanggil hewan panggilan mereka untuk mendapatkan skor. Pertama, kita bandingkan kualitas, lalu kuantitas. Jika perbedaannya tidak signifikan, maka kita bandingkan usia. Tepat ketika semua peserta sangat ingin mencoba, sesepuh yang seharusnya mengumumkan dimulainya kompetisi malah terdiam lama. Ada apa? Kenapa kamu belum mulai juga? Saya dari Tiongkok Timur Laut. Saya sudah datang jauh-jauh, jangan buang-buang waktu saya. Ya, saya dari prefektur Cishui. Aku berasal dari prefektur 9 dunia bawah. Suara riuh rendah dari para penonton pun terdengar. Wang Laosan sedikit mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa Tetua Su belum mengumumkan dimulainya kompetisi? Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, para tetua di sampingnya tersenyum kecut. Hubungan mereka dengan Tetua Su cukup baik. Aku yakin murid kesayangan Tetua Su belum datang. Tapi Ketua Wang, kukatakan padamu, kalau ada waktu, sebaiknya kau suruh Tetua Su memberi pelajaran pada murid kesayangannya. Dia playboy, sudah jadi apa dia? Terakhir kali aku melihatnya di rumah bordil. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, Wang Laosan langsung merasa bingung. Tetua Yang, mengapa Anda pergi ke tempat-tempat maksiat? Tetua Yang, apakah itu poin utamanya sekarang? Hah?
Tiba-tiba aku merasa Wu Chen ternyata tidak seburuk yang kukira. Setelah mengucapkan sesuatu dengan nada cemberut, tetua yang menutup mulutnya dan tetap diam. Pada saat itu, teriakan dan makian dari penonton semakin menggelegar. Ada yang mengatakan mereka harus buru-buru pulang untuk memanen padi, sementara yang lain mengatakan mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mendapatkan tiket kembali ke pesawat ruang angkasa. Ada berbagai macam pendapat. Wang Laosan menyadari bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Dia segera memanggil Tetua Su ke sisinya. Tetua Su, bagaimana menurut Anda? Mengapa kita tidak memulai kompetisi terlebih dahulu? Murid kesayangan Anda ada di sini, jadi kita bisa mengadakan babak tambahan nanti, atau mungkin kita bisa memberinya jalan pintas. Tetua Su terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Laosan. Presiden Wang, apakah kita benar-benar begitu tidak tahu malu? Ya, Wang Laosan mengangguk. Kami, Asosiasi Pemanggil, adalah organisasi yang mencurigakan dan tidak memiliki prinsip moral.